Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallim, amma ba'du. Pecinta ziarah para wali, leluhur dan tokoh agama serta jejak leluhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kami berziarah ke Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Tepatnya di makam Syekh Maulana Makdum Husain. Syekh Maulana Makdum Husain merupakan cucu dari Syekh Jambu Karang dari Rubiah Bekti dengan Pangeran Atas Angin. Pangeran Makdum Husain menggantikan ayah dan kakeknya memimpin bumi Cahyana. Syekh Makdum Husain merupakan pemimpin atau raja kedua di Kerajaan Banjar Cahyana yang merupakan cikal bakal pesantren pertama di bumi Purbalingga. Makom yang ada di Desa Rajawana ini masuk dalam Cagar Budaya sejak tahun 2010. Untuk mencapai makam Syekh Maulana Makdum Husain membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit dari kota Purbalingga ke arah Rembang dan menuju Desa Rajawana. Sebelum makam, kita disambut pintu gerbang besar bertuliskan makam Syekh Makdum Husain, kurang lebih 200 meter. Kita sampai di pintu gerbang utama dengan jalan berundak, naik berjalan kaki selama 10 menit. Ada musola dan tempat wudhu dari mata air yang tidak pernah kering. Selain makom Syekh Makdum Husain, di tempat ini juga ada beberapa situs peninggalan zaman dahulu seperti batu atau watu gendong dan sumur Pinanggung. Di pintu masuk sebelum makam, kita akan mendapati patung harimau yang konon merupakan penjaga areal makam Syekh Maulana Makdum Husain. Bangunan makam utama terkunci. Apabila akan masuk, wajib menghubungi Bapak Anam Rianto, juru kunci makam Syekh Makdum Husain. Ada sebuah cerita Syekh Makdum Husain di Cahyana. Pada suatu ketika, Syekh Makdum Husain dicoba kanuragan oleh panglima-panglima dari kerajaan Pajajaran. Di suatu ketika, seorang panglima menemui Makdum Husain yang sedang membelah kayu dengan kapak untuk kayu bakar. Panglima memang melihat badan Makdum Husain yang perkasa, kekar berotot. Panglima hendak menguji keperkasaan Makdum Husain. Panglima mengambil batu besar sekepalan tangan, dilemparkan ke arah Makdum Husain. Batu itu hancur mengenai punggung Makdum Husain. Panglima tercekat kagum. Makdum Husain kaget ada yang menyerangnya. Panglima tertawa, memuji kehebatan Makdum Husain yang merupakan cucu dari keturunan Raja Pajajaran. Panglima meminta Makdum Husain membantu kerajaan Pajajaran menggulingkan Demak dengan cara wilayah Cahyana akan dijadikan
benteng pertahanan Pajajaran. Walau Makdum Husain tahu bahwa kakeknya Syekh Jambu Karang adalah salah satu putra Pajajaran, namun Makdum Husain menolak permintaan Pajajaran dan lebih memilih setia pada Demak yang seiman dengannya. Panglima tidak terima, menganggap Makdum Husain mengkhianati leluhurnya Pajajaran. Memihak Demak sama saja memihak terah dari keturunan Majapahit yang merupakan musuh lama Pajajaran. Makdum Husain bilang, ia tidak mau terlibat permusuhan dengan siapapun, karena Allah sesungguhnya memerintahkan manusia di muka bumi ini untuk hidup rukun dan saling berdamai. Panglima tetap tidak terima, ingin membawa Makdum Husain menghadap Sri Baginda Raja Pajajaran. Karena menolak, Panglima menyerang Makdum Husain. Namun senjata kujang Panglima yang menusuknya dipatahkan. Makdum Husain menyuruh Panglima memberikan senjata itu pada Raja Pajajaran. Jika Pajajaran berani menodai tanah Cahyana, Pajajaran akan mengalami nasib yang sama seperti kujang itu. Panglima Pajajaran masih tidak terima, kemudian menyusun siasat di perbukitan. Syekh Makdum Husain kala itu ia melihat sarang tawon yang menggelantung di pohon. Makdum Husain mengambil sarang tawon itu dan dimasukkan ke dalam karung. Kemudian dengan karung berisi tawon itu, Makdum Husain dan santrinya menuju ke sungai, di mana Panglima dan prajurit Pajajaran sudah menyeberangi sungai dan siap menyerang. Karung tawon itu dilemparkan ke pasukan Pajajaran. Tentu saja pasukan Pajajaran lari kalang kabut oleh serangan tawon. Mereka akhirnya kembali menyeberangi sungai dan kembali ke Pajajaran. Untuk mengenang peristiwa pulangnya pasukan Pajajaran itu, sungai tersebut diberi nama Kali Mulih atau Sungai Pulang. Syekh Makdum Husain berhasil menyebarkan dakwah Islam sampai di daerah Medang Kamulian dengan damai. Silsilah Syekh Maulana Makdum Husain adalah putra Pangeran Atas Angin atau Syarif Abdurrahman Al-Qadri yang menikah dengan Nyi Ageng Rubiah Bekti atau Raden Ayu Bongkok, putri dari Syekh Jambu Karang. Perkawinan mereka melahirkan 5 orang anak, yaitu Pangeran Wali Makdum Husain Kayu Puring, Pangeran Makdum Madem, makamnya di Cirebon, Pangeran Makdum Omar, makamnya di Pulau Karimun, Jepara, Nyai Rubiah Raja, makamnya di Ragasela, Pekalongan, dan Nyai Rubiah Sekar, makamnya di Jambangan, Banjarnegara. Demikian sekilas tentang Syekh Maulana Makdum Husain, dan apabila ada kurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita semua mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.